Assalamualaikum teman-teman. Hari ini aku mau nge-review sama mau sharing tentang investasi ya. Ini aku punya dua brand logam mulia. Jadi salah satunya ini Antam yang 5 gram dengan produksi 2002 Red Mark ya. Terus yang ini adalah King Halim 0,5 gram gramasinya. Desainnya ada Masjid Al-Aqsa sama ini Masjid Istiqlal. Jadi ini tuh limited edition. Pas lebaran kemarin hanya produksi 1443 sesuai dengan tahunnya. Nah, aku mau sharingnya tentang investasi logam mulia yang sekarang sedang aku lebih senang untuk investasi fisik kayak gini ya, karena kan untuk beli tanah lumayan ya. Beli tanah itu salah satu investasi fisik yang memang uangnya lumayan gede. Terus properti yang lain juga sama, lumayan uangnya besar-besar. Makanya aku mulai dari investasi kecil-kecilan, salah satunya yaitu emas atau logam mulia. Aku lebih senang lebih ke logam mulia sih daripada emas perhiasan. Selain aku juga memang orangnya kurang apa ya kurang suka kurang suka pakai emas-emasan. Aku lebih ke risih sih ya, makanya aku investasinya di logam mulia. Ini adalah salah satu investasi fisik ya, selain properti, bangunan atau tanah gitu ya. Salah satu investasi fisik itu di logam mulia. Aku lebih milih ini karena masih terjangkau, udah gitu lebih liquid ya, karena lebih gampang untuk dijual lagi. Beda dengan tanah, bangunan dan properti lainnya, memang kalau untuk dijual lagi itu cenderung susah ya. Jadi kayak gini loh teman-teman, kalau misalnya kita punya tanah itu misalnya mau sebidang satu petak gitu ya, atau mau besar pun tetap kondisinya mau murah juga. Kalau misalnya kita butuh uang cepet itu memang susah untuk dijadikan uang, susah dalam menjualnya maksudku ya. Jadi kalau misalnya logam mulia itu lebih cepet. Misalnya gini, aku punya 5 gram ini gitu, dan terus aku misalnya mau butuh uang gitu ya, dijual online aja ini cepet loh, cepet laku. Terus ke toko emas juga dijual cepet laku. Tapi kalau misalnya kita punya tanah, misalnya katakanlah tanahnya sedikit gitu ya, terus dengan harga murah kita jual murah pun, orang pasti kan mikir dulu ini tanah fungsinya buat apa. Terus misalnya orang jauh, orang Papua, apakah bisa beli tanah di daerah Jawa Barat gitu ya. Jadi orang mikirnya lebih panjang gitu, lebih banyak yang harus dipikirkan. Tapi kalau misalnya logam mulia ini lebih liquid, orang ya udah untuk simpanan gitu ya, untuk simpanan, atau orang dari manapun, dari luar negeri pun bisa beli di kita gitu, tinggal kita jual online aja. Makanya aku lebih seneng untuk investasi fisik, dan aku jatuhnya lebih ke logam mulia. Terus ada juga investasi yang lain yaitu dalam bentuk digital. Banyak ya, salah satunya saham, bitcoin, kripto. Terus ada apa lagi ya, banyak deh. Kalau misal reksadana, tabungan, deposito itu juga kan salah satu investasi ya, berbagai macam investasi. Nah, aku sudah pernah melakukan investasi saham, dan aku rasanya kurang cocok kalau untuk investasi saham. Buat aku pribadi ya, saham itu memang mungkin kalau misalnya yang punya dana banyak lebih cocok di saham. Tapi kalau untuk saya pribadi, saham itu termasuk salah satu investasi yang sport jantung. Ketika harga turun, kita juga nggak punya barangnya, terus mau dijual rugi, terus nggak dijual juga kapan naiknya gitu ya.
Jadi termasuk, kalau untuk saya pribadi itu termasuk olahraga jantung saya. Makanya untuk saya enggak deh ngambil investasi saham lagi, apalagi dananya memang masih minim ya. Makanya saya investasinya di investasi fisik aja dan logam mulia. Ini rekomendasi banget buat teman-teman yang memang dananya sama kayak saya masih minim. Salah satu investasi fisik di logam mulia. Kalau yang suka dangdan gitu ya, atau misalnya yang suka perhiasan, mungkin lebih direkomendasikan lagi untuk perhiasan untuk dipakai. Cuman karena saya nggak suka, apalagi kalau perhiasan itu kan kayaknya teh mengundang orang gitu ya untuk untuk berniat jahat. Sebenarnya sih itu sih kembali lagi ya ke pribadi masing-masing. Nah, mari kita review tentang produknya. Saya punya 2 brand, yang satu Antam, yang satu King Halim. Ini adalah sama-sama brand Indonesia ya. Tapi yang ini kalau misalnya dikatakan ini tuh BUMN ya, jadi punya negara, yang punyanya negara. Antam itu dimiliki oleh BUMN. Jadi kalau King Halim ini di brand swasta dan brandnya lokal ya. Nah, kalau ini Antam itu sertifikatnya udah LMBA. Jadi LMBA itu ini sertifikat yang dikeluarkan oleh LMBA dan ini tuh udah diakui dunia. Jadi Antam itu termasuk emas yang sertifikatnya sudah diakui dunia. Ini juga tetap bisa dijual di luar negeri ya. Kalau misalnya nanti kita bawa ke luar negeri, bisa yang King Halim juga dijual di luar negeri. Cuman mungkin harganya memang lebih jatuh. Tapi kalau Antam ini harganya lebih inilah ya, lebih mengikuti pasar dunia gitu, pasar global. Nah, ini aku punya yang 5 gram, sudah red mark dan keluaran tahun 2002. Jadi kita lihat ya. Dan ini tuh kalau misalnya sesama seller Antam ini tuh ada kulit arinya ya, dan ini tuh mau mempengaruhi biasanya untuk konsumen yang rewel seperti saya. Salah satunya, saya harus beli emasnya yang fisiknya masih bagus, terus udah gitu keluaran 2002. Nggak tahu, cuman senang aja gitu yang update. Nah, terus untuk King Halimnya ini, kalau King Halim ini kenapa sih aku beli gitu, kenapa aku beli King Halim? Aku tuh seneng banget sama desainnya, lihat deh tuh, bagus banget kan, ini tuh lucu banget, seneng aja gitu desainnya. Ini tuh apa ya, timbul loh teman-teman, tuh timbul, seneng banget deh pokoknya mah. Terus nggak tahu kenapa ya, jatuh cinta aja gitu sama yang namanya King Halim. Tapi desainnya ya, terutama desainnya yang memang untuk desain-desain tertentu, makanya aku beli. Terus juga jadi gini loh, pikiranku itu gini, kalau desainnya lucu kan aku sayang ya kalau untuk dijual lagi. Jadi sebutuh-butuhnya juga ya aku usahain ini tuh untuk nggak dijual lagi gitu loh. Makanya aku pilih gramasi terkecil dan aku pilih yang paling lucu. Terus ini nih, ini tuh Masjidil Aqsa. Aku seneng banget tuh, lucu kan, lucu banget loh, lucu. Ini tuh timbul banget. Nah, ini Certi nya nanti kita cek ya, bisa dicek di aplikasi Certi untuk mengecek keasliannya. Lucu banget kan, ya Allah, lucu banget. Pokoknya mah aku seneng banget punya King Halim. Kalau ini memang desainnya lebih sederhana ya, tapi kan elegan ya. Sederhana gitu, biasa aja, cuman ya elegan aja dilihatnya gitu. Nah, ini Certi nya nanti kita cek ya. Jadi kalau teman-teman milih apa ya, kalau teman-teman investasinya di apa, terus pertimbangannya seperti apa,
cek di kolom komentar. Kalau aku tadi ya kayak gitu, karena emas itu liquid, jadi gampang untuk dijualnya lagi, gampang ketika kita butuh uang. Meskipun ini sebenarnya aduh, jangan sampai dijual, ini anggap aja tabungan gitu ya, deposito jangka panjang. Kalau teman-teman lebih pilih yang mana? Lebih suka yang mana? Terus rekomendasiin di bawah investasi yang menarik menurut teman-teman atau yang sedang teman-teman lakukan sekarang itu investasi di apa? Terus pertimbangannya gimana? Makasih ya, sekian review dari saya. Semoga bermanfaat dan bisa menjadi bahan pertimbangan ketika teman-teman mau berinvestasi. Semoga kita semua nanti bisa berinvestasi di yang nominalnya lebih besar lagi, atau investasi kita lebih banyak lagi. Amin.